terkait kemarin di sidang Nikita, kan masih saja yang dibahas produk, ya kan? Bahkan ada bukti terbaru BP POM yang dibawa dari pihak Nikita, bahwasannya produk Glavitsa itu tidak terdaftar di BP POM. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Abang menanggapi seperti apa nih, dan Pak Dede juga perwakilan dari pihak Glavitsa seperti apa sih? Saya dulu, Bang Jawa. Jadi seperti ini, Badan POM merilis di sosmed IG-nya BPOM bahwa produknya Glavitsa termasuk dalam kategori produk yang berbahaya. Tapi dari pihak BPOM itu sendiri menginformasikan melalui surat atau lisan sampai dengan sekarang itu sama sekali belum ada. Dan saya pastikan juga bahwa Glavitsa ini memproduksi produk sesuai dengan regulasi yang ada, dari regulasi daerah, dari regulasi provinsi, ataupun dari regulasi pusat. Kita penuhi apa yang menjadi peraturan yang sudah ditetapkan untuk membuat produk itu sendiri. Oke, mungkin dari Bang Biri ada yang mau ditambahin ke perihal yang pihak Niki mengeluarkan izin BP POM yang tidak layak edar. Sebenarnya kalau terdakwa Nikita Mirzani kan nggak boleh mengeluarkan izin tidak layak edar kan? Itu kan kewenangan Badan POM. Jadi maksudnya gimana ini? Jelas dulu pertanyaannya. Enggak, maksudnya ya dia membawa bukti itu kan ke persidangan kalau bahwasannya produk Glavitsa itu tidak layak edar. Mungkin gimana Bang Biring tanggapannya? Pertama yang semua sampaikan bahwa tentang soal yang dibawa oleh terdakwa Nikita Mirzani bukan bagian dari substansi pokok perkara. Karena apa? Karena klien kami itu kan dari awal menyampaikan bahwa pengancaman yang sampai kepada dirinya tentang soal hancurnya kredibilitas klien kami sebagai dokter estetika dengan perbuatan-perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani di media sosial, ya. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan soal produk, nggak ada soal produk, ya. Persoalan-persoalan produk itu kan dari awal kami sampaikan, ya, melalui di fakta persidangan bahwa terdakwa Nikita Mirzani sebelum tanggal 14 dan 15 November, di saat sudah bergesernya uang sebesar 4 miliar, tidak pernah mereview soal produk. Itu hanya soal bagaimana dia menjelek-jelekkan, menyerang kredibilitas klien kami sebagai seorang profesi dokter. Jadi kalau kemudian kemarin itu dibawa pembuktian soal produk, hubungannya apa gitu? Saya juga bingung. Tapi ya itu terserah terdakwa Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya. Kalau menurut saya itu hal yang sia-sia, ya. Seharusnya terdakwa Nikita Mirzani itu dan penasihat hukumnya nanti dalam agenda pembuktian dan menghadirkan saksi meringankan atau saksi adat saat dia menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan substansi pokok perkara, bukan menggeser persoalan ini dengan masalah produk yang notabene itu kami juga belum mengerti apa maksudnya gitu, seperti itu. Oke, terkait izin Kemenkes sendiri seperti apa sih? Kan mungkin dibahas juga kemarin di dalam persidangan kan Pak Dede dan Bang Biring. Mungkin bisa dijelasin nggak sih untuk izin Kemenkes sendiri? Ya, jadi begini, Kemenkes itu jadi menjadi sebuah isu yang kami juga belum paham. Karena kalau berbicara soal tentang produk yang menjadi domainnya Badan POM, itu harus berbicara tentang substansinya sediaan farmasi. Ya kalau kita berbicara masalah izin Kemenkes itu pasti berkaitan dengan Alkes. Ya itu udah jelas ketentuannya dalam pasal 138 di ayat 2 dan ayat 3 17 tahun 2003. Dibedain, ya, sediaan farmasi dan Alkesnya. Kalau sediaan farmasi sudah pasti mengacu kepada izin edar. Kalau tentang kosmetikanya itu berkaitan dengan peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022. Tapi kalau Kemenkesnya itu bisa tentang Alkesnya, bisa tentang soal konsilnya, tentang soal STRD dan sebagainya, tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, jadi jangan salah memberikan suatu hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi pokok perkara seperti itu.
Oke Bang, kan beberapa kali sidang sudah dilaksanakan. Setelah kemarin juga sempat ricu, masih pembahasan dengan produk gitu kan. Penggiringan opini kan semakin menjadi-jadi nih perihal produk Glavitsya. Bahkan setelah sidang BPOM juga mengeluarkan beberapa produk yang cukup tidak layak edar lah misalnya. Ini mungkin abang gimana sih menanggapinya? Makin di pihak sana makin menggempur nih untuk melakukan framing. Baik, jadi ini adalah merupakan sebuah pembuktian ya, karakter dan perbuatan-perbuatan terdakwa itu sering melakukan penggiringan opini yang kemudian tidak mengarah kepada substansi pokok perkara dan persoalan yang sedang diproses. Itu pertama. Ya, karena selalu kami ingatkan ini adalah persoalan pengancaman dan pemerasan. Yuk kita review kembali dari belakang. Contoh, adanya gugatan wan prestasi, adanya kemudian pengiringan tentang soal rekaman di persidangan, ada pengiringan produk. Ini kan strategi-strategi yang menurut kami bukan mengarah kepada ketentuan mekanisme hukum. Saya pikir kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau terhadap modus-modus yang seperti ini. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya majelis hakim sebagaimana kekuasaannya yang diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 dan juga dasar penuntut umum sebagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tetap saklek dan on the track terhadap konstitusi. Tetapi kalau yang lainnya menggiring ke sana, nah saya pikir harus perlu banyak belajar lagi tentang konstitusi kita. Ya, jadi hukum acara itu juga sudah mengatur tentang tata tertib, sudah mengatur tentang bagaimana tahapan-tahapan, dan kemudian tentang bagaimana kita melakukan pemilihan dan pembuktian sebagaimana Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang sebagai advokat. Ya serius ke situ aja. Tapi kalau misalnya tidak memahami itu, ya saya yakin soal penggiringan dan framing ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi pihak sana. Saya kira seperti itu. Tapi ini saya tidak perlu khawatir lah. Kami tidak perlu khawatir terhadap itu karena sampai dengan detik ini siapapun belum pernah bisa membuktikan produk PT Glavitsya tidak memiliki izin edar sampai detik ini. Ya, dalam kesempatan ini saya tantang juga siapa saja yang bisa membuktikan. Tapi kalau misalkan ada produk yang lain milik orang lain kemudian diafiliasi dengan perusahaan lain kami, ya itu enggak itu keliru. Ya, jangan ada produk yang lain yang kemudian menjadi sebuah atensi dari Badan POM kemudian dikaitkan dengan perusahaan klien kami. Itu keliru ya, seperti itu. Oke Bang, tadi kan Abang menyinggung sedikit terkait rekaman. Nah, pada akhirnya kemarin Diki mengeluarkan rekaman yang diduga katanya tanda kutip untuk memihak JPU dan hakim dari keluarga Reza Gladys. Mungkin Abang menanggapi seperti apa sih rekaman itu dan sudah ditanyakan pihak Reza atau bagaimana? Sebagai seorang penasihat hukum saya nggak mau bilang saya ahli hukum, tapi sebagai penasihat hukum, advokat. Kalau saya melihat dan klien saya melihat dan memilih hal yang seperti itu, saya tidak akan mau menyajikan secara prematur seperti itu di persidangan. Saya akan laporkan bukti rekaman yang katanya patut diduga adalah merupakan peristiwa penyuapan terhadap APH, baik jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Kalau saya bukan ahli hukum tapi penasihat hukum, saya akan nasihati klien saya untuk melaporkan itu. Agar apa? Agar proses persidangan ini dapat diawasi oleh komisi judisial, jamwasnya, pengawas dari Mahkamah Agung, dan kemudian dapat menjadi proses penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian maupun KPK. Nah, tetapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu kan kembali juga yang seperti yang tadi saya katakan, ini kan penggiringan juga. Kasihan majelis hakim yang sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Kasihan itu jaksa penuntut umum sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Jadi kalau ketika APH bekerja sesuai dengan amanah undang-undang lalu kemudian kita serang, kita sudutkan, bubarkan aja negara ini. Ngapain kita punya negara? Ngapain harus kita lahirkan undang-undang? Ya, majelis hakim itu melaksanakan proses persidangan tidak harus dengan adanya penyuapan, tapi adalah perintah undang-undang. Begitu dengan jaksa.
Dia atas perintah undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Dan kemudian kekuasaan hakim itu adalah sebagaimana Undang-Undang 48 Tahun 2009. Kalau memang kurang paham, googling aja apa yang saya ucapkan itu. Jadi jangan apalah, jangan konyol banget lah gitu, menciptakan hal-hal yang tidak perlu dalam proses persidangan. Kenapa? Ini bisa memberatkan kembali terdakwa Nikita Mirzani. Ya kasihan ya, terdakwa Nikita ini tidak memahami hukum, kemudian dibiarkan seperti itu, membuat hal-hal yang membuat persidangan ini tidak lagi mulia, ya seperti itu. Oke, Bang, dia kan hanya meminta, tapi Abang membantah ya, berarti rekaman itu tidak benar. Bukan, saya tidak membantah, karena saya tidak tahu isi rekaman itu apa, ya. Sekarang apa sudah AI apa? AI ya. Saya nggak membantah itu bahwa itu benar atau tidak, tapi kalau saya punya itu, saya laporkan. Ya, jadi kalau ada saya bantah nanti muncul lagi statement itu penasihat hukum Raja Gladys membela diri. Enggak, kalau itu benar laporkan agar apa, pengawas turun ya, dari Jamwas Kejagung turun, dari pengawas Mahkamah Agung turun, seperti itu. Tapi kalau kemudian membuat hal seperti ini kan jadi arahnya memfitnah gitu ya. Jadi majelis hakim itu kan bekerja dengan baik, jaksa juga dengan baik, jangan difitnah, kasihan mereka. Ya. Mungkin tadi Abang melanjutkan kalau dari pihak Gladys itu diduga itu AI, seperti apa mungkin rekaman itu? Ya untuk teknologi sekarang kan banyak juga ya. Jangankan hanya itu, penyanyi pun ya kan, profesi penyanyi itu kan banyak lah, banyak antara suara A jadi suara B gitu kan. Itu kan kemajuan teknologi sekarang. Gitu kan. Oke. Bang Billy, kan dia mengeluarkan bukti itu hanya ingin meminta penangguhan penahanan atau dibebaskan langsung. Nah, mungkin menurut Abang apakah Niki bisa dapat approval penangguhan penahanan? Itu bagaimana nih, Bang? Saya nggak tahu ya, tapi cuman apa ya, aneh aja gitu. Kalau dengan membuat sebuah hal-hal seperti itu, kemudian berharap majelis hakim ingin mengabulkan, saya belum pernah melihat seperti itu. Tetapi saya perlu tegaskan kembali, ranah soal itu kan bukan ranah saya ya. Tetapi kalau kemudian majelis hakim itu punya pandangan lain, nah itu biasanya seperti ini ya. Ada ketentuan lain, kepentingan yang lain, ada kemudian perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap majelis hakim dapat dikabulkan, itu bisa. Tetapi dengan peristiwa yang seperti ini, ya, yang tidak menghormati proses persidangan, biasanya yang saya ketahui ya biasanya, tapi saya bukan majelis hakim, itu harus dipahami. Pasti majelis hakim tidak akan mengabulkan seperti itu. Tidak ya, Bang? Iya, itu biasanya, karena menghina proses persidangan, kemudian tidak menghormati proses persidangan. Bayangkan saja majelis hakim sudah menutup persidangan, masih bertahan di dalamnya. Ini kan sepertinya mengintervensi majelis hakim gitu. Tapi biasanya saya lihat kalau di kampung itu majelis hakim tidak akan mengabulkan dengan cara seperti itu. Oke, terkait masih dengan rekaman, kan dia memiliki rekaman, berarti kalau memang itu benar adanya, berarti kan dia secara ilegal menyadap ya rekaman itu dan diberikan untuk menjadi barang bukti. Mungkin Abang, pendapat Abang hal seperti ini bagaimana sih, Bang? Apakah itu benar? Maksudnya ada hukumnya atau seperti apa nih? Ya kan secara nggak langsung kalau emang itu benar adanya ya. Begini, saya tidak seperti advokat yang lain ya. Kalau memang ada seseorang melakukan perekaman terhadap sebuah dugaan tindak pidana dan itu menjadi sebuah yang dirugikan, saya hormati itu. Saya tidak akan laporkan, ya seperti itu. Kenapa? Ya jadi kalau kita misalkan, ini contoh nih, kita diancam dalam satu tempat dan tidak ada saksi lain yang melihat. Lalu kemudian, apakah hal rekaman ini tidak bisa kita gunakan untuk kemudian bisa menolong kita dalam bersyukur? Kalau saya secara hati nurani ya, jangan mencari kebenarannya. Saya hormati itu, laporkan. Saya tidak akan laporkan orang yang merekam tanpa izin itu. Saya tidak akan laporkan itu. Tetapi kalau itu bukan untuk seperti yang saya maksudkan, saya akan laporkan yang merekam itu. Karena saya tahu tujuannya bukan untuk mengungkap penyuapan.
Ya, dugaan saya seperti itu. Tetapi kalau memang benar, ya ada sebuah perbuatan ingin mengungkap suap penyuapan, saya dukung. Tetapi kalau misalkan dugaan saya ini benar bahwa adanya modus-modus lain, ya ingin menghancurkan ya kembali kehormatan atau proses persidangan dilakukan oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum dan kemudian memberikan klien kami, ya pasti kami akan melakukan upaya hukum seperti itu. Oke. Nah mungkin Pak Dede, Bang Bilin juga pada akhirnya kan Dr. Reza speak up di salah satu podcast, ya kan, bahkan sampai dengan keadaan ibunya yang akhirnya berbicara di depan publik. Nah mungkin seperti apa sih Bang Abang menanggapi dan mungkin Pak Dede dengan beraninya Dr. Reza mengakui karena sudah terblok up duluan ya dari pihak sana, seperti apa mungkin? Yang lebih menjelaskan Bang Biring, karena tadi pun kita sudah wawancara ya, Bang Biring sudah menyampaikan kurang lebihnya seperti ini. Ini saya mau sampaikan ya kepada semua yang pernah membuli ya klien saya terhadap masa lalu keluarganya. Siapa di antara kalian orang yang tidak pernah berdosa, yang paling suci, saya izinkan untuk membuli masa lalu orang lain. Ya, kenapa? Kalau kita sesama manusia yang mempunyai masa lalu yang kelam dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang bisa kita ke depan bisa berubah, ya, bertobat ya. Tapi saya nyatakan tidak ada satu orang pun yang boleh membuli atau menghina masa lalu seseorang lain karena dia bukan orang yang paling suci di dunia ini. Ya, ingat, hati-hati menghina orang. Ya, karena orang terlampau sakit hati, yang Maha Kuasa akan marah kepada kita semua. Kenapa? Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Ya, suatu saat kalian juga akan mendapatkan seperti itu. Hati-hati, saya ingatkan, karma itu ada. Seperti itu. Oke Bang, mungkin kan terkait sekarang udah ini sudah bukan masalah skincare lagi, beralih ke tadi dari awal bullying ya kan. Bahkan sekarang sampai sosok ibunya juga dipublish. Mungkin mentalnya Dr. Reza saat ini seperti apa sih? Mungkin kemarin kan sudah dikatain kredibilitas dia sebagai dokter, sekarang masa lalu orang tuanya dipublish, bagaimana nih Bang? Jadi begini, saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana atau tidak perlu lagi membuktikan bagaimana perbuatan atau karakter terdakwa ini dan kelompoknya lah ya begitu. Memang ini mereka seperti ini, ya. Seharusnya kalau memang kita mau berbicara di media sosial, menyuarakan aspirasi, berbicara tentang substansi pokok perkara gitu. Tetapi substansi pokok perkara ini kan dihilangkan, ya. Larinya ke gugatan wan prestasi, larinya pembulian ke orang tua, larinya ke produk, larinya entah kemana-mana begitu. Mencoba menghilangkan dari unsur 369 ayat 1, 27B dan ayat 2 dan pasal TPPU-nya. Nah ini kan saya nggak perlu membuktikan lagi. Masyarakat sudah melihat seperti apa perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi saya minta ya, saya bermohon kepada masyarakat. Klien kami ini orang yang dirugikan, yang korban. Ya. Dulunya dia sempat mentalnya rusak, tetapi kami mencoba untuk mengobatinya. Kami coba untuk menghiburnya. Sudah berulang ke psikiater juga. Lalu kemudian mentalnya sudah mulai membaik. Lalu tiba-tiba dibully kembali oleh orang-orang yang merasa suci. Hati-hati loh. Tuhan itu bisa juga marah kepada kita. Karena kita juga bukan orang yang paling baik dan orang yang bersih dan tidak berdosa. Hati-hati ya. Karena mental klien kami juga sekarang ini sudah mulai terganggu juga ya. Tetapi kami tetap kuatkan. Ya, Dokter Reza kami tetap kuatkan. Tetap tenang dok, karena memang begitulah mental-mental mereka. Tapi kembali saya ingatkan, ya setiap orang di dunia ini saya pastikan bukan orang yang tidak berdosa, bukan orang yang suci, dan bukan orang yang tidak mempunyai masa lalu kelam. Pasti semua punya masa lalu. Tapi kalau siapa saja yang tidak punya berdosa, siapa yang suci, yang siapa tidak punya masa lalu yang kelam, silahkan bully orang lain. Saya pikir itu aja. Oke. Bang, sedikit